Rahayu, para kadang kita berjumpa lagi pada tayangan Jagat Alit. Kali ini memasuki episode yang ke-51. Setelah kemarin panjenengan semua beri tentang pemahaman apa itu logika, kali ini hal yang juga sangat familiar di tengah-tengah lingkungan kita. Ungkapan ini ungkapan yang biasa sering kita dengar. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan kepada panjenengan semua tentang apa itu pikiran positif. Nah, orang mungkin menganggapnya ya positive thinking. Jadi para kadang untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita, maka kita selalu harus siap untuk berpikir secara positif. Sebab dengan cara berpikir positif ini kita akan sangat bisa menjalankan kehidupan peran-peran kita ini dengan baik, tanpa kita harus terdorong untuk menyalahkan orang, mencurigai orang, apalagi menghakimi orang. Di dalam berpikir positif tentu saja kita akan mendapatkan sebuah ketenangan di dalam diri. Batin kita akan menjadi tenang, batin kita menjadi tidak kemerungsung, batin kita akan menjadi mapan dan dunung dalam menyikapi berbagai hal peristiwa di dalam kehidupan kita. Nah, terkadang hal yang membedakan dengan proses-proses roh akal lainnya, kalau kita berbicara mengenai berpikir positif, adalah peristiwa di mana ini menjadi buah pikiran kita, di mana di sini akal tidak terlibat secara langsung. Maka kalau kita ingin mendapatkan pikiran positif, kalau ada komponen-komponen yaitu pikiran, akal, nalar. Nah, di sini akal tidak digunakan perkataan. Jadi lebih banyak di dalam berpikir positif itu yang digunakan adalah pikiran, nalar, dan rasa. Sehingga berpikir positif itu sesungguhnya kita mengalami situasi yang pasif. Artinya kita mendapatkan sebuah peristiwa, entah itu melihat, entah itu mendengar, tetapi di dalam diri kita tidak berusaha untuk mengurai, tidak berusaha untuk mencoba untuk membedah kebenaran-kebenaran tersebut. Sebab di dalam sikap batin kita, di dalam sikap berpikir kita itu, yang terjadi kita ingin bersikap netral. Nah, sikap netral inilah kita menjadi tidak memihak sana, tidak memihak sini. Maka disinilah kita terdorong untuk mencoba untuk berpikir tidak ikut di dalam pembicaraan orang, dan juga tidak ikut di dalam pengertian-pengertian yang selama ini sudah panjenengan pahami, mungkin lewat referensi-referensi. Maka sesungguhnya berpikir positif ini adalah saat kita semua ini sungguh-sungguh terhubung dengan rasa, terhubung dengan budi kita. Jadi di sini memang di dalam proses ini memang dibutuhkan sebuah upaya untuk berusaha adil. Nah, jadi tidak berusaha untuk mengikuti emosi, tidak berusaha untuk mengikuti amarah yang tercipta dari peristiwa yang panjenengan lihat atau dengarkan. Nah, jadi para kadang saya ulangi,
Jadi berpikir positif itu di sana hanya ada 3 komponen, yaitu pikiran kita, lalu penalaran kita, lalu rasa kita. Jadi peran pikiran kita di dalam pemikiran yang positif ini jelas kita itu mendapatkan sebuah data, mendapatkan sebuah pembanding dari peristiwa-peristiwa yang pernah kita ingat. Ya. Lalu di sana nalar inilah yang membantu kita untuk memberikan data-data pembanding tersebut kepada kita, sehingga kita itu menjadi bersikap hati-hati di dalam menyikapi data-data yang sudah disiapkan nalar tersebut. Nah, dengan data-data yang sudah disiapkan nalar, otomatis semuanya itu dirasakan, semuanya itu benar-benar dihayati. Jadi apakah peristiwa-peristiwa itu akan berdampak tidak baik bagi orang lain, ataukah juga berdampak tidak baik kepada diri sendiri, maka rasa inilah yang menyebabkan pikiran kita itu menjadi positif. Nah, sebab dengan rasa ini kita bisa memfilter, kita bisa mengendalikan sesuatu yang berusaha untuk mendorong diri kita untuk terlibat, untuk mudah mengomentari, untuk mudah kita menyimpulkan suatu peristiwa berdasarkan pengertian kita sendiri. Padahal terkadang saat kita itu sesungguhnya itu belum mempunyai data-data yang akurat, belum mempunyai sesuatu yang lengkap di dalam diri kita, maka kita juga sesungguhnya tidak bisa menyimpulkan dengan baik. Maka disinilah kita memang harus berpikir secara netral dalam wujud berpikir positif. Nah, di dalam pikiran yang positif ini tentunya ini menjadi sesuatu yang sangat alami, yang menjadi kekuatan panjenengan semua dalam rangka menjalankan peristiwa-peristiwa kehidupan. Jadi kadang pikiran positif ini membentuk karakter, ini membentuk atau mengajari kita untuk selalu belajar bersikap adil terhadap diri kita sendiri dan juga adil terhadap sesama kita. Nah, di sini maka yang dihasilkan dari pikiran positif ini, kita menjadi tidak mudah untuk menghakimi orang. Nah, tidak mudah untuk menyalahkan orang. Di dalam berpikir positif, terkadang ini malah justru kebanyakan orang tersebut itu bisa dengan mudah menemukan kesalahan yang ada di dalam dirinya sendiri. Nah, dan inilah yang dipakai oleh orang Jawa masa lalu, di mana orang yang pinter atau orang yang pandai, itu adalah orang yang bisa menemukan kesalahannya di dalam dirinya sendiri. Nah, hal tersebut bisa terjadi saat orang Jawa tersebut itu mencoba untuk selalu berpikir semeleh. Nah, di dalam berpikir semeleh ini akhirnya menjadi sesuatu yang positif di dalam proses, di dalam pikiran kita, sehingga menghasilkan sesuatu yang benar-benar benar-benar dunung. Nah, saat semuanya itu dalam posisi clear, saat semuanya itu dalam posisi dunung, malah justru kadang kesalahan-kesalahan yang berada di tempat lain itu malah justru bisa dirasakan bahwa itu dampak dari kesalahan kita sendiri yang selama ini tidak peduli. Nah, jadi di dalam jagat alit terkadang pikiran positif ini dipakai untuk mengoreksi diri sendiri,
bukan untuk mengoreksi orang lain, bukan untuk sekedar hubungannya dengan sesama, tetapi lebih banyak di dalam berpikir positif itu diperuntukkan untuk mengoreksi, mengevaluasi diri kita sendiri. Sebab dengan pikiran positif kita akan selalu merasakan, akan selalu memahami peristiwa-peristiwa yang ada di dalam tubuh kita. Nah, karena pikiran positif ini muncul karena ada peran rasa, sedangkan rasa ini bagian dari buah budi tersebut, sehingga kita akan terdorong, tertuntun untuk mengetahui hal yang sesungguhnya. Nah, di dalam ajaran dan tuntunan agama apapun memang kita tidak boleh asal atau sembarang kita itu menuduh, sembarang kita itu menghakimi orang. Semuanya itu harus dikembalikan kepada diri kita sendiri. Kadang kesalahan orang, kenapa orang itu tersesat lalu melakukan sebuah tindakan-tindakan yang tidak patut, itu juga karena disebabkan kita sendiri inilah yang selama ini tidak memberikan arahan, tidak memberikan pengertian, sehingga pada saat mereka itu kebacut, terlanjur melakukan sesuatu yang merugikan banyak orang, lalu kita dengan mudah menghakiminya, dengan mudah menuduh. Nah, peristiwa inilah menjadi peristiwa yang kita itu selalu berpikir tidak positif. Nah, peristiwa yang tidak positif di dalam berpikir ini sama halnya kita itu sangat bertentangan dengan semangat kita untuk membangun kerohanian. Nah, jadi kadang pada saat panjenengan semua ingin membangun iman secara utuh, maka salah satunya di dalam kehidupan panjenengan juga panjenengan harus berusaha berjuang bagaimana di dalam berpikir selalu bisa adil, harus selalu bisa positif supaya kita tidak terdorong untuk menyalahkan pihak sana dan pihak sini. Dengan begitu panjenengan akan lebih mudah mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di dalam kehidupan. Karena sesungguhnya kehidupan panjenengan ini sangat berperan di dalam tatanan jagat. Maka saat panjenengan tidak peduli dengan sesuatu yang ada di lingkungan kita, maka jangan salahkan nanti kalau ada peristiwa-peristiwa yang bisa menyebabkan kerugian bagi banyak orang. Maka disitulah Gusti itu memberikan piranti-piranti di dalam kehidupan kita yang ada hubungannya dengan pikiran-pikiran, ada hubungannya dengan penalaran dan rasa kita, supaya kita itu selalu menghargai orang, selalu bertindak adil, dan selalu mapan di dalam sebuah tindakan. Maka berpikir positif ini menjadi sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka untuk untuk mengakselerasikan tatanan jagat. Karena pada saat semua manusia ini berpikir positif, maka sesungguhnya tidak banyak peristiwa-peristiwa kejahatan yang terjadi. Karena berpikir positif artinya berpikir dengan kasih, berpikir selalu untuk melayani sesama, berpikir selalu untuk mengorbankan kehidupan kita untuk sesama, dan bukan untuk membangun diri kita secara pribadi. Nah, demikian Parokadan, mungkin pembahasan pada episode yang ke-51 ini dengan subtema pikiran positif atau positive thinking ini semakin menjadikan panjenengan terdorong untuk membangun diri di dalam karohanan supaya bisa menjadikan iman panjenengan menjadi semakin utuh. Kita harus bersikap di dalam diri dan menyikapi kehidupan kita dengan pikiran-pikiran yang positif. Demikian Parokadan, kita bisa berjumpa lagi pada
episode-episode mendatang, tentu saja masih di dalam pembahasan-pembahasan yang menarik, yang tentu saja bisa menambah kawruh dan bisa menambah rasa kangen panjenengan kepada Gusti. Matur nuwun dan rahayu.